Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ono sebagai ketua, ada Ageng, ada Siti Rahmawati, ada Afif, dan ada saya Afif yang akan berwawancara kepada Bapak Presiden tentang amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Ono sebagai ketua, ada Khofifah, saya Astrid Sustiani, dan Siti Rahmawati beserta Ageng yang menjadi anggota. Di sini kami akan berwawancara kepada Bapak Didi yang bertemakan amandemen Undang-Undang 1945 yang akan ditanyakan oleh perubahan apa yang terjadi di dalam amandemen ketiga UUD 1945 yang berubah pada banyak sebetulnya Undang Dasar 45 di periode atau perubahan yang ketiga, yang terutama mengenai pelaksana atau pemegang kedaulatan. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen yang memegang kedaulatan negara rakyat yang dilaksanakan oleh MPR. Tapi pada perubahan ini diganti bukan oleh MPR, jadi yang dulunya berkatakan kedaulatan ada di negara rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan kemudian di dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini kita perlu tahu bahwa yang mendasar sebenarnya satu utamanya adalah tentang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan presiden, di mana pada waktu itu presiden berkuasa hampir seumur hidup ya, selama 32 tahun. Kalau berdasarkan ini kan 5 tahun, tetapi bisa dipilih kembali. Pada perubahan ini diganti, bukan bisa dipilih kembali, tapi bisa dipilih kembali untuk satu periode. Dibatasi. berapa orang? Ini apa yang pas dari amandemen ketiga terhadap sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Jadi terutama untuk kelembagaan negara. Jadi untuk lembaga negara di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada yang disebut dengan lembaga tertinggi negara, yang ada dengan lembaga negara. Tidak ada. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini kekuasaan MPR ya, tidak menjadi kekuasaan yang mutlak yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Dia ada Undang-Undang Dasar ini begini. Jadi MPR pada waktu sebelum amandemen pemegang kekuasaan tertinggi yang mengangkat, kemudian yang memilih presiden, yang mencabut mandat, yang memberikan mandat pada presiden itu adalah MPR. Tapi pada periode setelah amandemen ini rakyat langsung, karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kekuasaan MPR menjadi terbatas dari lembaga tertinggi sekarang turun menjadi lembaga negara. Kalau dulu MPR berpegang untuk memberikan langsung presiden di 2009 istimewa. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi MPR akan bertindak atas pemerintahan DPR. Itu pun setelah ada rekomendasi pemerintah. Jadi MPR bisa
hak katanya pengaruh amandemen ketiga terhadap hak dan kebebasan warga negara. Kalau untuk hak dan kebebasan pasti tidak berpengaruh, cuma memang sebetulnya di Undang-Undang Papua sebelum amandemen itu sudah ada kebebasan dari warga negara berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Tapi setelah di amandemen ini bertambah luas kebebasan rakyatnya bertambah luas, apalagi didukung oleh undang-undang pers. Kebebasan pers juga bertambah luas, ini lebih luas daripada kebebasan keluasan masyarakat atau warga negara dalam menentukan kebebasan ataupun pendapat itu juga didukung oleh undang-undang tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum, pendapat di muka umum diberikan jadikan kebebasan pada masa itu seorang warga negara kita akan menyampaikan pendapat atau kebebasan ada tinggi dari sekarang tidak ada ini ada pembangunan demo dulu dilarang demo kalau di masa sekarang itu ada kebebasan pendapat kira-kira bisa dijamin Bagaimana pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap amandemen ketiga masyarakat positif ya, baik terhadap perubahan karena dimulai dari amandemen yang pertama itu sudah menunjukkan adanya tapi masyarakat kemudian apa yang diubah memang dengan hal-hal yang sedikit prinsip dalam penyelenggaraan terutama dalam kekuasaan masyarakat. Mudah-mudahan dari partisipasi dari masyarakat dan kekuasaan bersama dengan peraturan. Apakah ada konflik atau kontrol korupsi yang timbul sebagai akibat dari amandemen yang dikatakan konflik sampai menimbulkan yang tajam tidak kontrol dengan undang-undang saja, terutama undang-undang tadi di undang-undang nomor 9/98 kontrol pemerintah terhadap kebebasan rakyat dalam pendapat. Kemudian juga di dalam partisipasi rakyat itu sedikit longgar, artinya kontrolnya tidak begitu ketat. Kita masih menggunakan undang-undang dasar yang lama. Di dalam undang-undang dasar ada yang kebebasan pendapat, kebebasan pers, sehingga kontrolnya tidak begitu ketat. Kalau ada saja, tapi tidak seketat yang lalu. Kemudian juga yang terjadi kan adanya undang-undang yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian juga adanya kebebasan pers, pegangan dan tidak adanya ketika kita akan menggunakan mendirikan surat kabar atau media massa.
tidak ada SIM, ada bebas hanya tinggal menggunakan pemberitahuan kemudian Terima kasih. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.